Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk membahas pelajaran tematik ya. Nah, kali ini kita akan membahas pelajaran tematik masih di tema 2 ya. Tema 2 subtema 4 ya. Tema 2 subtema 4 di pembelajaran 4. Nah, kalau di buku tematik kalian bisa melihatnya di halaman 182 buku Bupena terbitan Erlangga 3A ya. Di halaman 182. Yaitu di muatan bahasa Indonesia menulis cerita sesuai gambar. Ya. Nah, bagaimana ya cara membuat cerita ya dari gambar yang sudah tersedia? Mari kita ingat kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya ya, kita sudah membahas membuat cerita dari sebuah gambar. Nah, pertama untuk menemukan informasi ya, untuk menemukan informasi pada suatu gambar yang tersaji untuk kita buat ceritanya, maka yang perlu harus kita perhatikan adalah pertama, urutan dari cerita bergambar. Kedua, itu mencatat informasi-informasi, situasi, serta kejadian yang ada pada gambar. Yang ketiga, buatlah kalimat-kalimat berdasarkan informasi-informasi yang kamu temukan. Nomor 4, buatlah kalimat dengan kata-kata baku dan kalimat efektif. Nah, setelah itu baru rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah cerita. Nah, dilihat contohnya di halaman 183. Ya, di situ ada si Jonas. Ya, di situ namanya Jonas. Ada 3 gambar ya, yang A, B, dan C. A, B, dan C. Gambar A, nah kita lihat dulu. Kita cari dulu informasi pada gambar tersebut. Gambar A, Jonas memelihara kucingnya, karena di situ ada gambar kucing yang sedang diberi makan oleh si Jonas. Lalu informasi yang kedua, Jonas memberi makan kucingnya. Ya. Di gambar A juga itu ya, di gambar A Jonas sedang memberi makan kucingnya. Lalu informasi yang ketiga, di gambar B, si Jonas sedang memandikan kucing. Yang C, si Jonas sedang apa itu? Ya, mengajak bermain bola si kucing. Maka dari 3 gambar tersebut, kita bisa mengambil informasi-informasi sebagai berikut. Jonas memelihara kucing, Jonas memberi makan kucingnya, Jonas memandikan kucingnya, dan yang terakhir adalah Jonas mengajak main ya, atau bermain bola dengan kucingnya. Nah, informasi-informasi tersebut barulah kita buat kalimat ya, seperti poin pada nomor 3 itu, lihat ya. Nah, poin nomor 3 ya. Setelah itu kita membuat kalimat berdasarkan informasi-informasi yang kita temukan tadi. Jonas memelihara kucing. Nah, dilihat di halaman 183 di kotak yang di kotak hitam ya, kotak abu-abu. Jonas memelihara kucing di rumahnya. Nah, kalau misalnya tadi di poinnya hanya Jonas memelihara kucing. Nah, sekarang kita kasih keterangan tempat di mana sih dia memelihara kucing, apakah di sekolahnya, ataukah di taman, atau di rumahnya. Ya, Jonas memelihara kucing di rumahnya. Poin kedua, Jonas memberi makan kucingnya. Maka dibuat kalimat, Jonas rajin memberi makan kucingnya agar tumbuh besar dan sehat. Ya, jadi kita kasih keterangan lagi. Buat apa si Jonas itu ngasih makan kucingnya? Supaya tumbuh sehat ya dan besar. Jonas memberi makan kucingnya agar tumbuh sehat dan besar.
Yang ketiga, Jonas memandikan kucingnya. Ya. Jonas juga rajin memandikan kucingnya agar selalu bersih. Nah, lihat dikasih keterangan lagi ya. Kenapa sih si Jonas ini memandikan kucingnya? Ya. Jonas memandikan kucingnya agar bersih ya, agar selalu bersih, tidak ada kuman atau kutu yang menempel. Lalu bermain bola dengan kucingnya di poin ketiga, di poin ketiga yaitu. Poin keempat. Jonas bermain dengan kucingnya. Kapan waktunya si Jonas bermain dengan kucingnya? Maka kita bisa membuatnya seperti ini. Jonas selalu mengajak, setiap pulang sekolah, Jonas selalu mengajak kucingnya bermain bola. Yaitu kasih keterangan lagi, tapi keterangan tempat atau keterangan waktu ya. Setelah pulang sekolah, Jonas mengajak kucingnya bermain bola. Setelah itu baru dilengkapi ya. Jonas sangat menyayangi kucingnya. Oleh karena itu, Jonas merawatnya dengan baik. Nah, dari 3 gambar tersebut kita mendapatkan 4 poin. Dari 4 poin tersebut kita bisa membuat cerita satu paragraf ya. Paham Tom? Nah, paham nah. Nah, di halaman 184 ya, itu ada tugas 184 menulis cerita sesuai gambar. Ya, jadi itu gambarnya berlanjut ya, atau bersambung. Ada 2 gambar. Pertama ada gambar seorang anak datang ke toko ya. Ke toko ikan hias. Ya, toko ikan hias untuk membeli apa itu? Membeli makan ikan. Yang B itu apa? Ya, si Jonas sedang memberi makan ikan di akuariumnya. Di situ bisa kita ambil poin-poinnya ya, kita cari poin-poinnya. Mungkin pertama poinnya adalah ketika libur atau Jonas pergi ke toko ikan hias dan kura-kura. Poin keduanya adalah Jonas memberi makan ikan hiasnya. Nah, setelah itu baru kita kembangkan kalimatnya ya. Mungkin bisa pada hari libur, Jonas, bisa pada sore hari, atau ketika pulang dari sekolah, si Jonas mengganti bajunya lalu pergi ke toko ikan hias untuk membeli makanan ikan hias yang ia pelihara di rumah. Terus ia memberi makan ikan hias peliharaannya agar ikan hias tersebut dapat bertahan hidup dan tumbuh besar. Si Jonas, atau bisa diganti nama yang lain ya, Andi Muhammad atau Ali ya. Ali sangat sayang ya kepada ikan peliharaannya karena ketika melihat ikan peliharaannya ia merasa senang. Bisa seperti itu ya. Nanti ditulis di buku tulis. Tadi ya bikin pertama itu bikin poin-poinnya ya, informasi-informasi yang kalian dapat seperti di halaman 183. Lalu setelah itu barulah dibuat paragrafnya. Nah, selanjutnya di muatan selanjutnya adalah muatan PPKN ya, di muatan PPKN. Keberagaman profesi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Profesi itu apa sih? Profesi bisa kita samakan seperti pekerjaan ya, pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Dan setiap profesi memiliki tugas dan peran berbeda-beda ya. Seperti guru ya. Seperti guru, apa tugasnya guru di sekolahmu? Ya, mengajar dan membekali siswa dengan ilmu pengetahuan. Apa perannya ya? Guru berperan penting dalam mendidik generasi penerus
bangsa atau mendidik anak-anaknya agar siap untuk menghadapi kehidupan dengan ilmu yang diberikannya. Seperti itu ya. Ada juga seorang arsitek. Kalian tahu arsitek? Kalau kalian lihat ada bangunan-bangunan tinggi yang dibangun. Nah, sebelum dibangun itu ada tugas penting ya seorang arsitek ini, yaitu adalah merancang bangunan tersebut agar berdiri kokoh dan kuat ya pondasinya. Nah, apa tugasnya tadi ya? Membentuk rancangan suatu bangunan. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Nah, di situ lihat di bawah di halaman 185 ada 3 profesi. Ada A, pedagang buah, B, petani padi, C, peternak ayam. Nah, di situ diminta untuk menentukan jenis profesi pada gambar tersebut dan juga jelaskan tugas dan perannya masing-masing. Pak, tugas sama peran beda Pak ya? Contoh ya. Di halaman 185 ada di atas tuh ya, di guru perannya mendidik generasi penerus bangsa. Kalau A, lihat A itu ada pedagang buah, apa perannya? Perannya adalah menjual atau mendistribusikan buah-buahan ke masyarakat. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menjual buah-buahan yang dia sediakan gitu ya. B, petani, apa perannya? Perannya adalah membantu memenuhi kebutuhan beras kepada masyarakat. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menanam padi, membudidayakan padi sehingga pas ketika dipanen bisa dibagikan ke masyarakat. Yang C, peternak ayam. Nah, itu nanti tinggal cari lagi apa perannya dan tugasnya itu apa. Ya, itu dikerjakan. Jadi tugasnya itu ada 2, yang bahasa Indonesia halaman 184 keterampilan kinerja praktik ya. KD 4.8 dan halaman 185 muatan PKN. Ayo berlatih ya. Tentukan peran dan profesi gambar yang ada di dalam buku A, B, dan C. Ya, mungkin ini pembahasan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Dan semoga Allah meridhoi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya telah menyimak pelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.